Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wardiansa dengan NIM 242250033. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan proyek saya, yaitu dengan judul Sistem Informasi Manajemen Transaksi dan Layanan Anggota Operasi Desa Merah Putih, guna memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Analisis Desain Perangkat Lunak. Oke. Yang pertama adalah pendahuluan, untuk latar belakang dan identifikasi masalah. Operasi Desa Merah Putih mengelola 3 unit usaha, yaitu simpan pinjam, gerai sembako, dan modal usaha. Namun seluruh operasional masih melalui berbasis kertas, yang menimbulkan human error, akses terbatas, dan lambatnya laporan SHU. Yang pertama adalah pencatatan manual. Transaksi simpan pinjam dan sembako dicatat di buku besar fisik, rawan kesalahan dan kehilangan dokumen. Lalu, akses informasi yang terbatas. Jadi warga tidak bisa cek saldo, tagihan, atau stok sembako secara real time tanpa hadir ke kantor langsung. Selanjutnya adalah pengajuan modal yang lambat. Formulir fisik dan verifikasi konvensional menyebabkan proses persetujuan modal usaha memakan waktu yang cukup lama. Lalu adalah laporan tidak transparan, yaitu rekapitulasi SHU bulanan lambat dan tidak akurat, menurunkan kepercayaan anggota. Selanjutnya adalah bab 2, analisis sistem. Di sini ada sistem yang sudah berjalan dengan sistem yang akan diusulkan. Apa saja sistem yang berjalan secara manual, yaitu yang pertama itu pendaftaran dan keanggotaan, yaitu dengan menggunakan formulir kertas, buku induk fisik, lalu simpan pinjam dengan menggunakan buku tabungan dan kas harian manual, lalu sembako menggunakan nota kertas, antrean yang panjang, stok tidak terpantau. Lalu ada modal usaha, berkas fisik, verifikasi tidak teracak. Untuk laporan, rekap manual sehari-hari rentan ketidakselarasan angka. Lalu, sistem apa yang diusulkan? Sistem yang diusulkan yaitu sistem digital, yaitu yang pertama adalah pendaftaran verifikasi. Anggota secara digital dengan notifikasi otomatis. Lalu, pencatatan simpan pinjam terintegrasi, saldo diperbarui secara otomatis. Lalu untuk katalog sembako digital plus pos kasir, stok diperbarui secara real time. Formulir modal usaha online dengan status tracking, serta laporan rekapitulasi harian dan bulanan secara otomatis akan lebih efisiensi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional atau SKF. Yang pertama adalah mengurus mengelola data keanggotaan, yaitu pendaftaran, verifikasi, dan aktivasi. Lalu pengurus mencatat konfirmasi transaksi simpanan dan angsuran. Selanjutnya, warga melihat saldo, riwayat transaksi, dan tagihan secara real time. Selanjutnya adalah warga melihat katalog sembako dan memesan barang online. Selanjutnya, warga mengajukan modal usaha dan bisa memantau status verifikasi. Lalu yang terakhir adalah pengurus mengunduh laporan rekapitulasi transaksi secara otomatis. Lalu, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah usability, antarmuka yang intuitif, responsif, dan mudah digunakan semua kalangan. Selanjutnya adalah security atau keamanan dengan enkripsi data sensitif anggota. Lalu, performa 3 detik pada jaringan normal. Jadi untuk efisiensi insya Allah akan lebih aman. Yang terakhir adalah ketersediaan sistem minimal 99% setiap saat. Selalu ready. Selanjutnya di sini ada perancangan sistem. Saya merancang sistem dengan use case diagram. Ada dua faktor, ada dua aktor utama, yaitu warga desa anggota dan pengurus operasi sebagai admin. Di sini ada 6 use case yang berinteraksi dalam sistem koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama adalah bisa dilihat
Untuk pengurus koperasi atau admin akan mengelola data anggota, mengelola transaksi simpan pinjam, lalu mengunduh laporan operasional. Lalu di sini ada warga desa atau sebagai anggota memantau saldo dan tagihan, lalu memesan sembako serta mengajukan pembiayaan modal usaha. Di sini sudah jelas use case 1, mengelola data anggota, verifikasi pendaftaran dan aktivasi akun warga. Lalu use case yang kedua, transaksi simpan pinjam untuk catat simpanan dan konfirmasi angsuran pinjaman. Yang ketiga adalah pantau saldo tagihan. Warga bisa cek saldo dan tagihan secara mandiri. Yang keempat, pesan sembako, pemesanan barang dari katalog digital. Dan yang kelima adalah ajukan modal usaha, serta formulir online dan pelacakan status verifikasi. Lalu unduh laporan operasional, pengurus merekap dan mengunduh laporan transaksi. Selanjutnya adalah di sini ada activity diagram. Saya mengelola data anggota. Untuk mengelola data anggota use case 1, saya dengan diagram alur kerja mengurus koperasi dalam verifikasi pendaftaran anggota baru, yaitu dengan yang pertama. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, admin akan memproses awal, yaitu membuka menu, lalu pilih calon. Di sini nanti ada calon atau anggota, yaitu dari warga desa. Lalu langkah selanjutnya adalah periksa dokumen. Dari admin akan memeriksa dokumen, yaitu tampilan KTP KK dari semua warga desa atau anggota. Lalu selanjutnya adalah dokumen apakah valid, yaitu keputusan aktif atau tolak. Jika memang valid, akan diaktifkan, dan jika memang tidak valid, akan ditolak. Lalu yang terakhir adalah sistem. Sistem itu akan melanjutkan keputusan aktif atau tolak, yaitu kalau memang aktif, sistem akan merubah status menjadi simpan. Lalu kalau memang tolak atau tidak valid, sistem akan mengirim notifikasi kepada warga anggota, warga desa atau anggota, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sequence diagram, mengelola transaksi simpan pinjam use case 2. Di sini adalah interaksi antar objek saat pengurus mencatat transaksi simpan atau angsuran pinjaman anggota. Di sini adalah contoh nyatanya ya, untuk transaksi simpan pinjam. Yang pertama adalah pengurus koperasi atau admin. Di sini. Nah, di sini untuk input ID anggota melalui admin atau from transaksi. Lalu selanjutnya, from transaksi ini akan diproses di sini, yaitu untuk memastikan apakah ini benar-benar balance atau tidak. Lalu setelah sudah dipastikan, lanjut ke from transaksi model dan pengumpulan data. Di sini pengumpulan data serta pengecekan data. Lalu setelah sudah, akan berlanjut ke admin, apakah ini akan disubmit dengan jenis, nominal, dan metode. Lalu jika valid, berarti transaksi akan terupdate saldonya, lalu render kwitansi digitalnya di sini. Kalau memang tidak valid atau kurang, di sini akan tertera nominal kurang dari batas minimal, jadi tidak bisa untuk simpan pinjam atau simpanan atau pinjaman. Selanjutnya adalah kelas diagram struktur data sistem. Sistem terdiri dari 8 kelas utama, yaitu yang pertama adalah user, anggota, simpanan, pinjaman, pesanan, pengajuan modal, dan angsuran produk. Yang pertama di sini sudah jelas 1:1 untuk user dan anggota. Ini saling terhubung karena ID user dan ID anggota. Lalu di sini nanti anggota bisa memilih simpanan atau pinjaman. Nah, di
sini adalah satu anggota memiliki banyak riwayat simpanan dan pinjaman. Jadi, misal warga desa atau anggota melakukan pinjaman atau simpanan, di sini akan tertera. Lalu untuk misal ada warga anggota yang melakukan pinjaman, nanti di sini langsung terhubung dengan angsuran. Pinjaman langsung terhubung dengan angsuran. Yaitu angsuran akan bergantung penuh pada entitas pinjaman sini. Jadi misal anggota melakukan pinjaman, nanti otomatis terhubung langsung ke angsuran yang akan dibayar. Lalu untuk pesanan, jika anggota memesan, di sini ada ID pesanan, langsung menuju ke produk, ID produk. Di sini akan tertera produk apa saja yang dipesan oleh anggota. Lalu yang terakhir adalah pengajuan modal. Untuk bab selanjutnya adalah konsistensi perancangan, matriks keterkaitan perancangan. Jadi setiap kebutuhan fungsional itu ditelusuri secara konsistensi ke use case, activity diagram, sequence diagram, dan kelas yang relevan. Itu kebutuhan pertama, use case-nya adalah kelola data anggota, kelas yang terkait adalah user dan anggota. Kebutuhan yang kedua, use case, transaksi simpan pinjam, kelas yang terkait anggota simpanan, pinjaman, dan angsuran. Kebutuhan yang ketiga adalah use case, pantau saldo dan tagihan, kelas yang terkait anggota simpanan, pinjaman. Untuk pesanan sembako, kelas yang terkait adalah anggota produk dan pesanan. Untuk ajukan modal usaha, kelas yang terkait anggota dan pengajuan modal. Jadi setiap kebutuhan fungsional itu akan konsistensi use case skenario, activity diagram, dan sequence diagram, serta kelas diagram yang sesuai. Lalu terakhir adalah bab kesimpulan. Untuk masalah utamanya itu adalah pencatatan manual simpan pinjam di gerai Koperasi Desa Merah Putih Sembako yang rawan human error, akses informasi terbatas, lalu laporan SHU tidak transparan. Lalu apa sistem yang diusulkan? Yaitu platform digital terintegrasi untuk layanan mandiri anggota dan administrasi internal Koperasi Desa Merah Putih. Artefak UML untuk satu use case diagram, 3 activity diagram, 3 sequence diagram, 1 kelas diagram. Jadi total ada 8 kelas. Lalu apa manfaatnya? Yaitu perangkat lunak konsisten siap implementasi untuk efisiensi dan transparansi Koperasi Desa Merah Putih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.